Para taujin dan pemirsa terkasih, saya ucapkan selamat berjumpa dengan saya Ratna Susilowati dari Makin Cimanggis. Pada kesempatan kali ini, sebelum saya membawakan khotbah, terimalah salam peneguhan iman dalam agama kita, Wete Tong Dien. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan khotbah dengan tema Peran Perempuan Konghucu di Era Kemerdekaan. Para taujin dan pemirsa terkasih, di era kemerdekaan ini, peran perempuan sudah tidak ada bedanya lagi dengan peran yang disandang oleh kaum laki-laki. Namun, di mana jika di zaman dahulu, peran perempuan masih dibatasi hanya di dalam rumah, tapi di zaman sekarang, di era kemerdekaan ini, di era globalisasi ini, kaum perempuan dituntut untuk bisa memiliki pengetahuan yang tinggi, pengetahuan yang luas, pendidikan yang bagus. Juga kaum perempuan pun memiliki kesempatan yang sama untuk mengisi posisi dalam profesi apapun yang dahulu ditempati oleh kaum laki-laki. Sekarang kita sudah banyak menemukan perempuan-perempuan yang berprofesi, baik itu sebagai menteri atau politikus, sebagai polisi, bermacam-macam gitu. Namun, dalam konsep agama Konghucu, perempuan memang diperbolehkan menempati posisi apapun yang kita mau, tapi diharapkan perempuan tersebut tidak melupakan kodratnya, di mana kodrat tersebut adalah merawat diri sendiri dan juga keluarganya. Dalam mengurus diri sendiri dan dalam keluarganya tersebut, peranan perempuan sangatlah penting. Untuk itu, perempuan pun diharapkan dapat membina diri, mengupgrade dirinya, meningkatkan skill, keahlian, ilmu pendidikan yang dimiliki, supaya kaum perempuan pun bisa menerapkan itu untuk diri sendiri dan juga keluarganya. Sedangkan dalam keluarga menitik beratkan, kita bisa melihat peranan tersebut mengacu pada kitab susu kita. Mari kita buka kitab susu kita pada bagian kitab ajaran besar bab 3. Di pasal yang ketiga, puncak kebaikan. Di sini disebutkan, di dalam kitab Sanjak tertulis, sungguh agung dan luhur Raja Bun, betapa gemilang budinya karena selalu di tempat hentian. Sebagai raja, ia berhenti di dalam cinta kasih. Sebagai menteri, berhenti pada sikap hormat akan tugas. Sebagai anak, berhenti pada sikap bakti. Sebagai ayah, berhenti pada sikap kasih sayang, dan di dalam pergaulan dengan rakyat senegeri, berhenti pada sikap dapat dipercaya. Dalam ayat tersebut telah dijelaskan tentang tauladan Raja Bun. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari, poin yang bisa kita dapatkan adalah sebagai ayah berhenti pada sikap cinta kasih. Sebagai ayah adalah orang tua kita, yang dalam hal ini bisa saya artikan sebagai seorang ibu. Jadi peran seorang ibu pun juga harus bisa berhenti pada cinta kasih. Jadi di mana cinta kasih ini harus kita tujukan kepada keluarga kita, yang pada umumnya terdiri dari suami dan anak-anak. Sebagai seorang ibu, kasih sayang terhadap seorang anak tidak berhenti hanya pada kebutuhan materialnya saja, melainkan kita sebagai seorang ibu harus bisa mendidik, harus bisa mengarahkan, kita juga harus bisa mengajarkan akhlak atau moral yang baik, pengetahuan yang luas kepada anak-anak kita, dengan harapan nanti di masa depan, pada saat anak-anak kita telah dewasa, mereka dapat menjadi manusia yang mengikuti firman Dien,
dapat menjadi manusia yang berbudi luhur, berkepribadian kuat, serta berorientasi kepada masa depan. Selain keteladanan dari sikap Raja Bun tersebut, kita sebagai seorang ibu juga bisa meneladani kisah hidup dari Ibu Mengce. Seperti yang telah kita ketahui, kisah dari Ibu Mengce bahwa beliau itu selalu mendidik anaknya bahwa sedari kecil harus sudah rajin belajar. Juga bahwa setiap kata, setiap ucapan dari yang keluar dari kita haruslah dapat dipercaya. Seperti kisah Mengce juga, pernah suatu hari, suatu ketika Ibu Mengce menenun sebuah kain, lalu pulanglah Mengce di awal jam belajarnya. Karena Ibu Mengce mengetahui Mengce yang sudah pulang lebih awal, jadi Ibu Mengce menggunting kain yang telah ditenunnya tersebut. Nah, otomatis Mengce kaget, heran. Nuh, kenapa Ibu sudah capek-capek menenun, kok tiba-tiba kainnya digunting? Lalu sang ibu pun menjawab, kain yang sudah digunting ini menjadi tidak berguna. Itu pun sama seperti Mengce. Jika tidak rajin belajar, jika pulang lebih awal, di masa depan bisa menjadi anak yang tidak berguna juga. Nah, mulai sejak saat itu, Mengce jadi rajin belajar. Oleh karena itu, kita sebagai perempuan, sebagai ibu, haruslah bisa membekali anak-anak kita dengan pendidikan yang luas, pengetahuan yang luas, juga dengan agama, moral yang baik, dengan harapan supaya nanti ke depan saat anak kita sudah dewasa, mereka dapat menjadi orang yang berbudi luhur dengan pengetahuan yang luas juga. Nah, selain terhadap anak-anak, peranan perempuan dalam keluarga terhadap suami, kita sebagai istri juga harus bisa mengisi tangki cinta dari suami kita. Tiap suami pasti memiliki tangki cinta yang berbeda-beda, dan yang pasti mengetahui dan bisa mengisinya itu adalah istrinya. Kenapa begitu? Karena istri adalah seorang pribadi yang paling dekat dengan suami, paling tahu apa kebutuhan suami. Dalam mengisi tangki cinta tersebut, maksudnya kita sebagai istri dapat berperan sebagai pendengar yang setia terhadap suami, pendengar yang baik, pengagum setia terhadap suami. Kita juga sebagai istri juga bisa selalu memberikan kata-kata dukungan buat suami, selalu ada, selalu hadir, dan selalu melayani suami kita dengan baik. Jadi banyak hal sekali yang bisa kita lakukan untuk saling menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Selain kita berperan dalam diri sendiri ataupun terhadap keluarga, perempuan Konghucu pun bisa berperan dalam masyarakat. Jadi kita bisa berperan di banyak sekali fungsi dalam masyarakat, entah itu dalam lembaga keagamaan atau lembaga sosial, ataupun bisa dalam perusahaan sekalipun, posisi apapun, selama kita memiliki skill, kita mampu, dan kita yang pastinya tidak melupakan kodrat kita bisa menjalani itu. Jadi kesimpulannya adalah selain kita harus selalu membina diri sebagai perempuan di era kemerdekaan ini, di era globalisasi ini, kita juga harus bisa menjaga, kita juga harus bisa mengarahkan, mengasihi, mendidik serta membimbing anak-anak kita, serta kita juga harus bisa menjadi pendengar yang baik untuk suami kita, harus bisa menjadi partner. Kita juga harus bisa menyelaraskan hidup bersama dengan suami kita. Setelah itu baru kita bisa keluar ke masyarakat luas, kita bisa berperan dalam posisi apapun selama kita mampu dan kita memiliki skill tersebut.
Jika kita sudah berperan dengan baik sesuai dengan konsep dalam agama Konghucu, yaitu kita tidak melupakan kodrat kita, diharapkan bahwa kita dapat membentuk keluarga yang harmonis, yang bahagia dan sejahtera. Demikianlah khotbah yang saya bawakan. Pada kesempatan kali ini saya ucapkan banyak terima kasih dan terimalah salam peneguhan dalam iman kita. Wede Tong Tien, Sanjay.